Oke, silakan Yan. Pak, ini tentang instrumen data Pak yang saya tanyakan, ingin saya tanyakan. Ya, silakan. Gimana? Instrumen data nanti ini kan di bab rencana saya sih Pak, nanti saya minta masukan untuk instrumen datanya nanti untuk aspek-aspeknya kan saya masukkan 3. Aspek kelayakan isi, aspek kelayakan penyajian, sama aspek kelayakan bahasa itu untuk validasi ahli materi. Ya, good. Bahasa ya Yan. Bahasa, kelayakan isi, sama penyajian. Ya, oke. Nanti itu berarti saya sertakan di lampiran Pak untuk yang seminar yang ini proposal 1 sampai bab 3. Iya, instrumennya. Instrumennya saya sertakan. Yang Gimana, penting Pak? kan instrumennya itu yang kita lihat nanti biasanya. Oh, dilihat nanti saya letakkan di lampiran, nggih. Iya, nggak apa-apa di lampiran. Berarti nggak harus di bab 3-nya saya kasih itu enggak ya? Di bab 3-nya di lampirannya Pak, nggih. Gini aja Yan. Kan yang di Gimana, instrumennya Pak? Itu kan sudah per indikator, ya enggak? Bagaimana Pak? Gini loh kan, yang di bab 3-nya sebetulnya juga perlu dituangkan di situ. Itu kan ada 3 aspek. Aspek isi, penyajian, sama isi, bahasa. kelayakan, bahasa. Nggih. Ya, wis iku uraikan di bab 3 nggak apa-apa sih menurut saya. Tapi kalau emang nggak perlu ya nggak apa-apa. Tapi kan kita saya kasih lampiran aja di terakhir. Oh gitu, ya nggak apa-apa. Angketnya saya buat, saya lakukan di terakhir. Bagaimana Pak? Baiknya bagaimana? Kalau saya pribadi itu di bab 3 itu ya yang lengkap lah. Maksudnya instrumennya itu, yang instrumen itu terdiri dari apa? Oh 3 aspek ini, dari ini. Nah aspek bahasa itu yang ditinjau apa aja gitu. Tapi kalau dalam instrumennya itu kan yang dinilai per indikator kan sudah detail. Detailnya kan ada di instrumen gitu kan. Tapi yang di bab 3 itu ya. Iya. Ngerti ya maksudnya ya? Ya kayak kisi-kisinya itu Pak ya. Oh, good. Iya. Oh iya. Siap Pak. Berarti tapi tetap nanti yang di lampirannya saya sertakan itunya apa enggak Pak? Kayak Iyalah. apa ya? Kayak nanti buat ngisi centang-centang saya Iya, harus. Karena itu juga yang kita lihat tuh. Malah itu yang kita perlukan sebenarnya. Gitu. Sudah jadi, Yan? Aku boleh jaringan. Kenapa? Halo, Yan? Enggak jaringan. Halo, Yan? Aili. Dengar suara saya enggak? Iya, Pak, dengar. Oh iya, berarti oh iya, gimana Yan? Silakan. Cari sinyal ya. Maaf, Pak, tadi saya harus cari. Iya, sinyalnya hilang tiba-tiba. Berarti nanti lebih ke kisi-kisi seperti ini nggih, Pak? Sebentar. Iya. Mau share screen? Kayak menurut misalkan misal berarti kayak struktur kalimat, berarti deskripsinya kalimat yang digunakan mewakili isi pesan, berarti yang saya masukkan di bab 3 ya. Kayak yang di bab 3 itu kayak pengertian struktur kalimat itu apa saja, maksudnya jangan detail. Yang di detail itu kan yang di instrumennya ya enggak? Oh, nggih. Berarti kayak butir penilaian sama deskripsi struktur ketepatan. Misal Pak ya, ketepatan struktur kalimat, berarti deskripsinya kalimat yang digunakan mewakili isi pesan atau informasi yang ingin sampaikan itu Pak ya, yang di berarti yang sama nanti deskripsinya itu yang ada di instrumen gitu kan? Oh iya, saya paham berarti sekarang. Menurut saya sih begitu. Oh iya, berarti nanti contoh angketnya tetap saya lampirkan atau tidak Pak untuk bab 3 nanti ini? Iya, kalau proposal itu kan apa yang mau kita alat yang dibuat penelitian itu kan harus ada semua.
Karena gini, nanti kalau seminar proposal itu kan bisa dibuat validasi, ya enggak Yan? Iya Pak. Berarti satu langkah, dua hasil dilalui, diperoleh. Daripada validasinya cuman validasi dari ahli sama dari ahli ya. Berarti kalau dari peserta seminar kan juga bisa itu validasi, ya enggak? Oh iya Pak ya. Terus habis itu dari dosennya. Umpamanya dosen pengujinya nanti Pak Ivan, Dr. Ivan, berarti kan dapat validasi dari Pak Ivan juga, iya enggak? Oh iya, berarti modulnya harus selesai juga ini Pak. Menurut saya kalau modulnya rancangannya saja. Oh, Rancangannya aja dulu. Terus instrumennya itu instrumen yang untuk validator dan sebagainya kan harus siap sebetulnya. Oh, Tujuannya instrumen. apa? Untuk divalidasi pas waktu seminar proposal. Oh, itu. Jadi Iya. seminar proposal itu bukan hanya kegiatan yang cuman nyeminarkan proposal tanpa ada apa-apa. Lah masukannya itu kan validasi ya enggak? Masukan Iya, dari Pak. temannya, masukan dari dosen lain yang pengujinya, masukan dari penguji utamanya, kan gitu. Iya. Itu juga buat validasi. Jadi semua kegiatan dalam penelitian nggak ada yang nggak berguna menurut saya. Gitu ya. Terus Gimana untuk Pak kalau belum siap? Kalau belum siap ya apa adanya dulu kan nggak apa-apa. Maksudnya instrumennya juga ada, tapi nanti kan disempurnakan pas waktu seminar, divalidasi itu. Ya nggak? iya, Pak. Gitu. Yang Menurut saya sih gitu ya. Oh iya, Masuk akal tanya yang untuk keefektifan berarti saya cuma dari itu Pak. Habis sebelum pembelian modul kan ngajarkan post test, kemudian setelah modulnya dipelajari kan ada pretest itu aja nggak cukup atau Iya, tidak Pak? cukup Cukup aja itu Mas aja. saya. Jangan terlalu ribet dan terlalu banyak. Ya sudah Pak, itu saja. Terima kasih atas sarannya. Iya. Ini sambil ngajar kamu ya? Oh iya. Ya wes oke sambil kerja. Ya nggak apa-apa Yan. Oke, lanjutannya silakan. Aili. Al, Iya Pak. ada masalah enggak? Enggak ada masalah kalau Aili. Kan sama Pak Ivan, dokter. Iya kemarin habis bimbingan hari Kamis itu Gimana katanya? ya udah itu sih udah lancar. Terus untuk jalannya prosesnya aja yang belum dipelajari. Terus kemarin tinggal yang bab 3 itu Pak, kan ditanya gini, data kan saya itu penelitiannya tentang beasiswa PIP itu kan ada kayak beberapa kriteria kayak penghasilan orang tua, terus kartu. Nah, itu untuk pengambilan datanya kan biasanya kalau itu pengajuan di sekolahan kan sudah ada di TU datanya. Nah, terus ditanya untuk teknik pengambilan datanya kalau sudah ada datanya ya udah tinggal masukkan. Nah, tapi saya karena kemarin sebentar waktunya singkat, jadi saya belum tanya itu. Maksudnya kalau datanya sudah ada itu saya cantumkan bagaimana gitu, Pak. Itu sih. Untuk teknik pengambilan datanya maksudnya. Kan di teknik Kan pengambilan data kan ada iya. wawancara gitu nggih. Tergantung Terus nanti datanya diperoleh data mentah atau sudah matang. Kan kita belum tahu kan datanya. nggih, Pak. Kalau misal datanya kalau nanti datanya masih mentah ya disesuaikan dengan itu, dengan inputnya yang mau kita pakai. Penyesuaian nanti. Oh, nggih, Pak. Iya, sederhana kok. Sederhana. Itu. Jadi tergantung dari nanti datanya yang kita peroleh itu ada data yang mentah atau yang sudah matang. Begitu, Nuk. Saya kira kalau soal teknik dan sebagainya sudah oke kok, bagus. Iya, Pak. Iya. Berarti nanti kalau misal datanya masih mentah itu saya mulai dari misalkan saya cantumkan di teknik pengambilan data itu bisa melalui wawancara, terus observasi dan lain-lain gitu, Pak. Iya, sebagai data penguat aja menurut saya sih. Iya, Pak. Terima kasih. Iya. Oke ya. Yang lain? Iya, Pak Ismanto. Iya, silakan. Nih, Tia. Gimana Tia kabarnya? Ya, kemarin kan sudah ke planning, Pak. Nah, terus saya gimana? itu rumusan masalahnya ya.
ditambahi itu Pak valid praktisnya. Oh iya ya. Berarti Bu Naning juga sepaham sama saya. Iya Pak, kemarin itu kurang praktis gitu. Terus Bagus, ya akhirnya saya sudah. tambahi valid. Valid dan praktis. Iya, Tia. Ya, prosesnya sama, Pak. Terus yang praktis itu masuknya ke yang fase implementasi. Oh iya ya. Berarti siklusnya lengkap kan? Berarti. Ya, lengkap, Pak. Adinya itu lengkap gitu, Pak. Oke, good. Wes. Berarti tinggal bekerja aja. Berarti agak sama dengan Yanuar. Iya, Pak. Soalnya saya juga pengembangan modul. Iya ya. Tapi nanti instrumennya dan sebagainya yang kuat ya, Nduk. Yang kita bahas banget. Ya maksudnya saya Iya. membantu saja. Nanti keputusannya akan tetap ada di pembimbingnya. Gitu ya? Iya. Nah, kemarin itu teknik pengumpulan datanya kan wawancara, Pak. Pelampiran wawancaranya itu Pak foto atau bisa yang lain? Mesti pertanyaan wawancara saya buat terus buktinya itu loh dilampirkan apa, Pak? Iya, kalau saya foto juga boleh dikuatkan dengan transkrip wawancaranya. Ngerti transkrip? Itu apa pertanyaan-pertanyaannya, Pak? Sama jawabannya. Transkrip. Bukan jawabannya nanti ditaruh di bab 1 gitu, Pak. Bab 1. Oh, untuk latar belakang. Iya. Oh ya, untuk menguatkan. Nah, ya nggak apa-apa. Tapi kan di kesimpulannya aja kan, bukan transkrip gitu. Ya nggak? Iya, Pak. Semakin kuat semakin bagus. Begitu. Semakin banyak data yang dibuat dasar semakin bagus. Begitu. Oke, Pak. Yes. Nanti kapan-kapan share screen ya, supaya saya bisa baca. Nanti saya bantu-bantu dikit. Oh, iya, Pak. Mantap. Bu Naning kan bimbingannya banyak, jadi saya bantu aja nanti. Gitu ya, Tia. Ada lagi, Tia? Udah, Pak. Oh, yang kemarin masih bingung kan masalah tingkat kevalitan saja, terus saya sudah tambahi di praktisnya. Iya. Oke. Sip. Oke, lanjutannya. Silakan. Adik Gusnul, ada? Atau yang lain, silakan. Yang mau dikonsultasikan. Ya, oke. Gimana, Adik? Kemarin yang di bab 1 untuk menambahkan data atau tabel dari pisah itu sudah saya tambah, Pak. Oke. Nah, terus? Sama yang desain penelitiannya, Pak. Kan kemarin saya pakai 2 kelas kontrol sama eksperimen. Nah, ternyata yang saya baru ingat kalau yang di sekolah saya itu kelas 7-nya cuma ada 2 kelas. Nah, terus kalau dipakai kelas kontrol sama eksperimen kan nanti nggak ada kelas untuk uji coba. Iya, terus. Akhirnya saya ganti dengan pretest, posttest, one group design. One group design. Iya, Pak. Ya. Ya kemarin boleh sama Bu Anissa. Terus? Ya, Terus? Untuk yang teknik samplingnya, Pak, saya masih bingung. Bingungnya gimana? Kemarin kan ada yang pakai purposive sampling. Nah, itu kan katanya untuk penelitian kualitatif. Nah, itu kalau seumpama dipakai di kuantitatif boleh apa tidak? Kalau dipakai di kuantitatif. Iya. Lebih baik cari teknik sampling yang pakai kuantitatif aja, nggak berisiko. Sebenarnya penelitian yang juga ada yang menggunakan, tapi penguat aja biasanya. Tapi janganlah berisiko nanti. Berarti cari yang kuanti aja, Pak? Iya, kuanti aja, biar aman. Banyak kok nanti di referensinya banyak. Coba samain googling di Google Scholar dan sebagainya, banyak valid di situ data-datanya. Maksudnya sumber-sumbernya valid. Iya. Terus ya,
pilih yang teknik sampling yang tidak memberatkan gitu, yang nggak ribet gitu, tapi valid gitu. Gitu. Kan samplingnya sampean kan cuma sedikit, nanti cari yang sederhana. Gitu ya. Untuk iya Pak. Terus yang untuk analisis data berarti nggak usah pakai homogenitas ya Pak? Iya seharusnya. Kata Bu Anissa gimana? Belum itu. Nanti coba konsultasikan ke Bu Anissa. Normalitas sama uji hipotesis saja Pak berarti. Ini one good design ya? Oke. Iya seyogianya. Tapi coba Bu Anissa, biasanya beliau punya terobosan yang lain yang lebih meyakinkan nanti analisis datanya. Kita ngikut aja. Iya Pak. Okay. Terus yang kemarin sama Pak Ismanto diminta itu mencantumkan solusi bila datanya tidak normal, itu sudah tak cantumkan Pak. Iya, sudah dicantumkan kan? Ya, pakai uji non parametrik Mann-Whitney Oke, good. Ya itu yang saya maksud. Meskipun itu nggak digunakan kan nggak apa-apa, tapi kan tidak terkesan menggiring. Kata Bu Anissa gimana? Ya, kemarin saya yang sama Bu Anissa itu baru konsultasi yang desain penelitiannya, terus sama yang itu yang bila data tidak normal itu dicantumkan, katanya ya sebenarnya nggak dicantumkan nggak apa-apa, tapi dicantumkan juga nggak apa-apa gitu Pak. Iya, nggak masalah. Iya, yes, nggak apa-apa. Oke, soal metodenya sudah matang kayaknya. Udah itu aja Pak. Ya, selamat bekerja nak. Silakan lanjutannya. Dan terima kasih. Ya, Putri. Iya Pak. Ya gimana? Ada masalah nak? Ini Pak, saya mau menyambung yang tadi Bu Yanuar itu. Instrumennya berarti buat angket Pak. Maksudnya kita buat di lampiran gitu. Instrumen untuk apa? Untuk itu angket penilaian kevalidan itu loh. Oh, instrumennya untuknya validator. Ya. Instrumen validasi. Iya loh, ya kayak instrumen centang-centang itu, ya semacam kayak angket. Tapi kan di situ kan ada petunjuk pengerjaannya. Kalau skor sekian menunjukkan apa sekian. Nanti validatornya tinggal nyentang-nyentang aja. Iya. Gitu. Berarti kita buat di lampiran ya Pak nantinya. Iya. Kan itu kan langkah awal untuk penelitian, ya enggak? Sama ini tuh rohnya penelitiannya ada di validasinya itu. Kalau sudah valid kan bisa jalan. Kalau belum kan nggak boleh jalan, ya enggak? Iya. Iya. Gitu. Kalau modulnya pas sempro nggak harus jadi pas sempro kan Pak? Jadi nggak apa-apa, malah enak, malah divalidasi nanti jadi rancangan awal. Seyogyanya sempro itu ya modulnya sudah jadi lah di rancangan awal. Meskipun belum jadi kan ada rancangannya, ngerti nggak ada rancangannya? Kayak prototipenya itu. Modulnya sudah ada rancangannya, maksudnya modulnya isinya ini babnya ini kan gitu ya, penyajiannya apa, dalam bentuk apa dan sebagainya gitu. Terus kontennya umpamanya diambil dari masalah apa gitu, berbasis masalah atau berbasis apa kan gitu nah. Ada kombinasi video dan sebagainya kan gitu. Itu kan sudah ada dalam rancangannya gitu loh. Meskipun belum jadi, ya enggak? Iya. Setidaknya sudah tahu apa. Tanpa adanya rancangan modul kayaknya nggak enak sempronya, ya nggak? Bicara bab 3 saja kan nggak begitu enak. Ya sebetulnya emang yang waktu sempro itu kan hanya mematangkan bab 3-nya sebetulnya. Tapi kan alangkah baiknya kayak saya katakan tadi, satu kegiatan kita menghasilkan 2 hasil dari penelitian. Yang pertama, yang paling penting adalah validasi. Validasi dalam bentuk validasi bersama itu ya audiennya, ya dosen pengujinya dan sebagainya itu juga sebagai validasi. Penguat dari validator yang resmi di penelitian.
Begitu, Bud. Nanti kapan-kapan share anunya ya, saya biar tahu nanti kalau pertemuan selanjutnya 2 minggu lagi atau apa, share instrumennya kalau sudah siap. Biar kita nanti ini kan juga kalian-kalian ini kan juga memvalidasi kan nanti kalau di sharing-kan. Iya enggak? Semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus. Begitu. Oke, Bud? Iya, Pak. Oke. Semangat. Dan nyusun instrumen, cepat nyusun instrumennya. Oke, Ana, gimana Ana? Iya, Pak. Soalnya? Ini untuk bab 2 kemarin kan kita menambahkan materi. Nah, materinya itu kita ambil dari modul, Pak. Materinya kita ambilkan dari modul. Iya, dari modul. Terus kemudian di situ materi aljabar itu adanya kayak tokoh aljabar, kemudian operasi hitung aljabar. Nah, itu yang kita pakai itu, Pak. Terus ensiklopedianya kan? Ensiklopedianya. Iya, Pak. Ya, untuk bab 3-nya metodenya itu kita pakai 4D, Pak. R&D yang tipe 4D. Oh ya, yang tipe 4D. Oke, bagus, nggak apa-apa. Terus. Ini Pak, saya mau tanya tentang di 4D kan nggak ada instrumen penelitian, tapi kayak angket itu masuk di metode pengumpulan data. Iya, betul. Terus. Pak, mohon maaf, mau share screen boleh, Pak? Nggak apa-apa, silakan. Oh ya, saya jadikan anu dulu, Nduk. Oh iya, sudah bisa. Oke, silakan. Sampun, Pak ya. Ini Pak yang mau saya tanyakan untuk di tahap agak gede dikit. Saya nggak kelihatan, Nduk. Bisa nggak deketin? Dibaca aja nggak apa-apa lah. Untuk tahap development itu kan untuk yang expert parsialnya kan ada validasi, Pak. Nah, di situ untuk validasinya saya validasi ahli materi sama validasi ahli media. Ya. Ahli materinya siapa? Dosen atau guru? Iya, Pak, dari dosen. Ya, terus ahli medianya? Ahli medianya juga dari dosen, Pak. Sama-sama. Dosen dari mana yang ahli media? Dari TI atau lintas prodi atau dalam prodi? Dalam prodi, Pak. Insya Allah itu dalam prodi. Nah, tapi Pak, yang mau saya tanyakan itu kan yang saya cantumkan di bab 3-nya kan baru kisi-kisi instrumennya saja. Nah, nanti apakah ketika sempro kayak lembar validasinya itu harus siap di lampirannya atau cukup di kisi-kisi instrumennya itu? Sebenarnya cukup di kisi-kisi instrumen sih, tapi ya seperti saya katakan tadi loh. Kalau ingin apa ya? Sekali kegiatan ada 2 hasil ya, instrumennya sudah jadi meskipun belum sempurna. Seperti Selain itu, Pak, kisi-kisinya. Begitu. Ini kalau dalam validasi ahli materi itu ada kelayakan isinya, kemudian kebahasaan, aspek penyajian, dan aspek belajar mandiri. Itu yang untuk belajar mandiri, Pak. Kenapa kau pilih itu juga? Karena kan itu apa, kalau di kurikulum merdeka kan biasanya kan lebih berpusat di siswanya gitu, Pak. Maksudnya. Oh iya, berarti menyasar ke kurikulum merdekanya. Ya, bagus. Latar belakangnya dari kurikulum merdeka yang identik dengan gaya belajar siswanya itu. Oke, good. Iya, alasannya bagus, sip. Kemudian metode pengumpulan data ini, tadi yang metode pengumpulan data kita pakai angket, Pak. Yang angketnya itu untuk menggolongkan gaya belajarnya siswanya, peserta didik itu. Kemudian dokumentasi. Angketnya dari mana? Angketnya kemarin itu, Pak, yang katanya untuk penggolongan mau jenengan bantu itu, Pak, untuk angketnya. Oh iya. Sorry ya. Saya lupa nak diingetin ya. Ya. Oke. Iya.
Tapi jangan fokus ke angket ya, fokusnya ke modul ya. Nanti kita ya. Nggih. Ya. Angketnya hanya untuk menggolongkan gaya belajar, Pak. Tapi Ya. untuk mengetes keefektifan bahan ajarnya itu saya pakai tes, pretest sama post-test. Iya. Nah, ini untuk analisis datanya, Pak. Yang saya masih bingung itu rumusnya. Rumus untuk mengolah datanya itu apakah ini sudah benar atau kemarin ini kayaknya masih salah, Pak, yang untuk menghitung skor rata-rata itu. Oh, yang sudah kita bahas itu tak? Yang skor kan pretest sama post-test untuk itu, Pak. Apakah efektif atau tidak? Nah, itu hitungnya itu, Pak, yang rumusnya itu yang masih ragu. Masih belum. Iya, nanti kita diskusikan lanjut. Saya tak baca lagi ya. Iya, Pak. Itu sudah ada kriterianya itu bagus itu. Ya nggak, yang tabel berikutnya itu kan kriteria kayaknya. Saya kecil sekali nggak kelihatan, tapi mereka-reka ya. Iya. Ini sudah bagus. Oke. Berarti ini apanya yang diukur dari rata-rata post-testnya itu? Keefektifannya. Oh, efektifnya ya? Iya. Iya. Oke. Iya. Satu lagi, Pak, yang mau saya tanyakan. Ini kan saya buat bahan ajar. Nah, untuk kan pasti ada RPP sama modul juga. Saya kan pakai gaya auditori, Pak. Itu materinya tetap saya masukkan dalam modul, tapi penjelasannya pakai video pembelajaran, atau materinya itu langsung dimasukkan ke video aja, tidak usah ditulis di modulnya itu, Pak. Antara aku berusaha mencerna pertanyaannya. Gimana? Ini kan auditori. Nggih, Pak. Mau mengemasnya dalam bentuk video, katakanlah gitu. Nggih. Nah, videonya itu apakah dituangkan di modul ajarnya, gitu Kak? Gitu kan? Gimana? Nah, itu materinya, Pak. Materinya saya tulis di modulnya juga, atau saya masukkan ke videonya saja. Kalau fokusnya di auditori, itu berarti kan di videonya itu. Nggih. Di videonya. Tapi untuk yang tertulis di modulannya, di apanya? Nanti mengemasnya modulnya itu dalam bentuk apa nih? Apakah dalam bentuk PDF, di situ ada link-link videonya, di situ ada penjelasannya, cara penggunaan video ini gini, sebaiknya gini, terus habis itu ada LK-nya yang mengarahkan anak-anak mengamati video itu, terus materinya nyampe, runtut, dan sebagainya, kan gitu ya, seharusnya kan gitu. Bukan hanya video jul gitu aja, ya nggak? Ya, berarti nanti kita kasih tulisan materi, habis itu kayak penjelasannya dikasih video, tapi hanya berupa barcode atau link, Pak ya? Mungkin kemasannya begitu bisa. Kemasannya begitu bisa. Atau langsung bisa video, tapi juga disediakan dengan lembar kerjanya. Kan anak-anak kan nggak mungkin mendengarkan aja kan. Ya nggak? Iya. Di situ kan harus ada lembar kerjanya. Ngapain dengan saya mendengarkan video ini, ngapain gitu. Dan sebagai bukti anak-anak memahami kan kita rekam dari pekerjaannya itu juga kan, bukan dari pendengarannya mendengarkan video, ya nggak? Ngerti maksud saya? Iya. Begitu. Berarti tetap butuh LK. Karena modul di situ, karena sampean ini adalah modul, berarti di situ kan ada tes mandiri yang anak-anak mengerjakan soal, di situ ada lembar jawab kunci jawabannya, ada cara menghitungnya, paham atau tidak, anak-anak sendiri kan. Nggih, Pak. Berarti namanya modul harus lengkap materi ajaranya. Lengkap dari soal latihannya, tugasnya, dan sebagainya begitu. Mengemasnya karena auditori, itu apakah sampean sama mau dikemas semua dalam bentuk video, atau hanya bagian intinya saja yang auditori? Yang bagian penjelasan materinya saja, Pak.
Iya, intinya kan berarti kan bukan semua dikopas dalam satu video gitu. Enggak kan? Enggak, boten. Iya. Iya, segitu. Betul, sudah betul gitu. Iya. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih, An. Lanjutannya siapa? Atau sudah cukup? Ada yang lain? Kalau nggak ada yang dikonsultasikan lagi, cukup? Sudah cukup, Nak? Nggak ada lagi? Kayaknya yang lain masih belum ada masalah, nggak apa-apa, hanya sekedar mengikuti. Nanti kita ketemu lagi, silakan menghubungi saya, kondisional, situasional, kondisional, nanti kalian luangnya kapan, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya untuk Zoom lagi, atau pas waktu saya ke kampus ya, nanti bisa ditemui kampus. Gitu ya. Terima kasih anak-anak, saya izin live dulu, selamat bekerja lagi, yang semangat, kalau ada masalah cepat dikonsultasikan dengan kita. Kalau saya emang seneng Zoom kayak begini, seneng offline online kayak begini karena semua bisa mendengarkan, bisa saling share screen dan sebagainya. Itu juga bagian dari penelitian pada tahap validasi. Kayak gitu ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Selamat bekerja. Saya izin dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.